إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya lidah kita menuturkan ungkapan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkannya kepada kita. Salawat serta salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita lihat fenomena kehidupan manusia di dalam menjalankan urusan mereka setiap hari, ada di antara mereka atau banyak di antara mereka yang menyerahkan urusannya kepada pemimpin, yang menyerahkan urusannya kepada orang-orang yang memiliki jabatan untuk terpenuhi kebutuhannya. Kebanyakan dari mereka ada yang menyerahkan tentang kesehatannya kepada dokter atau lembaga, sehingga sepenuhnya dia serahkan seperti asuransi kesehatan. Ada di antara mereka yang menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, sehingga dia melakukan aktivitas-aktivitas yang mereka anggap bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan itu, itulah namanya tawakkul. Hakikat dari tawakkul itu adalah al-i'timadul mutlaq 'ala Allah jalla wa 'ala fi jami'il umuri min jalbin manafi' wa daf'il madar. Hakikat dari tawakul adalah menyerahkan secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan kita, dalam mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Tawakal adalah ibadah yang azim, ibadah yang agung. Maka tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang jujur dengan keimanannya, yang yakin dengan keimanannya, dia adalah orang yang bertawakal hanya kepada Allah semata. Setiap apa yang datang kepadanya dan setiap apa yang tidak diinginkan, dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal kepada Allah di dalam mencari rezeki. Dia bertawakal kepada Allah di dalam mencari pertolongan. Dia bertawakal kepada Allah ketika dia ingin mencari kesembuhan dari penyakit yang menimpanya.
Dia bertawakal kepada Allah untuk menghilangkan keburukan atau mudarat yang menimpanya. Orang mukmin yang jujur, yang yakin dengan keimanannya, adalah orang yang meyakini seutuhnya bahwasanya tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi dan tidak ada yang bisa menghalangi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah sang Khaliq, dialah yang mengatur, yang menyusun, dialah yang memiliki seluruh apa yang ada. Maka kepadanya lah seharusnya kita bertawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah, serahkanlah urusan itu semuanya kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah serahkan seluruh urusan, bertawakal jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa berkata, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ketika dia berkata kepada pengikutnya, hanya kepada Allah lah bertawakal jika kalian betul-betul seorang yang muslim. Kalau kita lihat contoh-contoh tawakal yang betul-betul diberikan, yang dicontohkan adalah para nabi yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tawakal ini? Menyerahkan seluruh urusan dan kita berpangku tangan, tidak pernah melakukan perbuatan sebab akibat? Jawabannya tidak. Bertawakal kepada Allah tidak kontroversial dengan kita berbuat. Malahan kita melakukan tindakan, pekerjaan, melaksanakan sebab dan akibat, itu merupakan kejujuran kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan agama kita yang benar. Orang yang bertawakal kepada Allah tapi dia tidak pernah mengambil akhdhu bil asbab, tidak pernah melakukan tindak sebab dan akibat, itu merupakan khalal fid din, merupakan ada kerancuan dan kerusakan dalam agamanya. Kita melihat orang yang ingin mendapatkan anak, maka dia harus melakukan sebab akibat, yakni dia harus menikah agar dia bisa mendapatkan anak. Bertawakal adalah berkonsekuensi kita melaksanakan sebab dan akibat. Akan tetapi jangan kita hanya bertopang dan berpangku di atas sebab akibat, namun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu merupakan segala keburukan. Ketika seseorang berbuat dan dia sandarkan dirinya kepada perbuatannya tanpa dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa terhadap Zat yang menciptakan sebab. Dia lupa menyadarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan Allah dan menghandalkan sebab akibat. Itu merupakan khalal, itu merupakan kerusakan di dalam pemahaman agama. Sebaliknya, hanya menyerahkan diri kepada Allah dan tidak pernah melakukan sebab akibat, itu juga merupakan kesalahpahaman terhadap agama. Yang benar adalah mengkompromikan, mengkombinasikan antara menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan tindakan sebab akibat. Sebagaimana yang telah kita contohkan, seorang yang ingin mendapatkan anak, dia harus mengikuti sebab-sebab syar'i. Pernikahan yang halal, kemudian hubungan suami istri yang halal,
itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan keturunan. Maka dia hendaklah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagian orang yang dia meninggalkan keluarganya tanpa sedikit pun dia berikan apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang bisa mereka makan, tetapi dia mengatakan Allah lah yang mengurus urusan mereka, dan ini merupakan bukan tawakal yang hakiki. Nabi SAW bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya engkau akan diberikan rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung. Paginya dalam kondisi perut yang kosong dia meninggalkan sarangnya, dan sorenya dalam kondisi perut yang kenyang. Apa yang dilakukannya dari pagi sampai sore adalah usaha untuk mencari rezeki. Kita lihat yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita melihat ayam yang keluar dari kandangnya. Paginya dia sudah mengais, paginya dia sudah keluar mencari makan, dan sorenya kembali dengan kondisi yang kenyang. Itulah orang yang sebenarnya bertawakal, dan tawakal adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri dan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diikuti usaha-usaha yang telah ditetapkan secara syar'i. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya, memeliharanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita bertawakal, yang sering bagi kita lalai, yaitu doa ketika kita keluar dari rumah. Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dampak dari doa ini sangatlah agung. Kita mengucapkan bismillah, kemudian kita mengatakan tawakkaltu ala Allah, aku telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu pasti. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaminnya. Allah akan mencukupinya. Jika kita keluar dari rumah untuk mencari rezeki dan kita berdoa kepada Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Kita keluar untuk mencari rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita untuk mendapatkan rezeki. Ketika kita keluar dari rumah dan kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, Allah akan menjaga kita, menjaga dari kecelakaan, menjaga dari segala yang memudaratkan kita. Ingat, jangan lupa sampai doa ini kita ucapkan. Semua kita pasti keluar dari rumahnya. Dan kita tidak tahu berapa banyak orang meninggal dunia ketika dia baru keluar dari rumahnya. Boleh jadi paginya kita ketemu sama dia, siangnya sudah kita mendengar berita dia sudah meninggal dunia. Boleh jadi kecelakaan dan yang lain. Maka salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah doa
bertawakal kepada Allah, keluar dari rumah, dan itu merupakan i'timad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga mengatakan ada 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa dihitung. Mereka itu, kata Nabi SAW, alladzina la yarqun hum alladzina la yarqun wala yastawu wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang mana mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah. Orang yang kedua adalah orang yang tidak tatayyur. Apa itu tatayyur? Beranggapan sial terhadap sesuatu. Terkadang ada di antara orang yang beranggapan sial dengan angka 13. Apabila ketika dia melihat angka 13, dia mengatakan, wah ini adalah celaka. Atau melihat burung hantu, burung gagak, burung yang lainnya, yang dia anggap itu akan membawakan kesialan. Murai berkicau pada pagi hari. Terkadang ada lagi sebagian kaum muslimin yang beranggapan ada informasi sial yang dibawa oleh burung itu. Itu namanya tatayyur. Tidak hanya pada burung, ada lagi orang yang beranggapan sial dengan hari, ada beranggapan sial dengan bulan, ada beranggapan sial dengan orang-orang tertentu atau dengan binatang-binatang tertentu. Maka anggapan sial ini tidak boleh. Hukumnya adalah syirik. Orang yang beranggapan sial, yang anggapan sialnya menghalanginya dari hajatnya, maka ini jatuh kepada syirik. Ketika dia mau pergi ke pasar, pas ada kucing yang melintas pada dirinya di hadapan jalannya, lalu dia berhenti dan lalu mengatakan ini adalah alamat-alamat sial yang akan datang, maka ini merupakan namanya tatayyur. Orang yang melakukan itu merupakan jatuh kepada perbuatan syirik. Dan orang yang tidak mau tatayyur, dia adalah bagian dari orang yang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kenapa? Karena tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggapan sialnya yang lain dikikis habis dari hatinya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Rabb mereka menyerahkan diri. Masuknya mereka ini ke dalam surga tanpa hisab karena rasa ketawakalan mereka yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jika kita ingin masuk surga tanpa hisab, maka hendaklah kita tingkatkan rasa tawakalan kita kepada Allah. Rasa tawakalan kita bukan berarti kita harus meninggalkan berbuat, tidak, tetapi kita kombinasikan antara penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan dalam agama kita. Marilah kita bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.